Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuliah IT, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Oke, tutorial kali ini melanjutkan tutorial Delphi, yaitu part ke-12. Tetapi part ke-12 ini tidak ada hubungannya dengan part 11. Karena kalau dari part 1 hingga part 11 itu ada hubungannya, di mana itu membuat aplikasi data mahasiswa dengan database akses. Nah, kalau yang part ke-12 ini karena masih terkait Delphi, maka saya sambungkan di part 12 karena di dalam playlist gitu. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah tips atau cara untuk mengkoneksikan Delphi ya, mengkoneksikan Delphi dengan MySQL gitu. Nah, jadi karena untuk menghubungkan Delphi dan MySQL itu kita membutuhkan driver namanya ODBC gitu. ODBC konektor. Nah, sebenarnya video ini atau tutorial ini saya dedikasikan untuk subscriber saya yang komen atau minta tolong di grup Telegram. Nah, jadi kita punya grup Telegram di Kuliah IT ini untuk komunikasi antara subscriber saya dengan saya ketika membutuhkan sesuatu kendala ataupun request video boleh menggunakan Telegram gitu melalui grup kita. Oke, ini pesannya dari beliau, namanya Mas Rudi. Di sini sebenarnya di atas ini ada foto yang beliau lampirkan. Sebenarnya yang jelas beliau ini bermasalah untuk install MySQL ODBC-nya, jadi tidak bisa terkoneksi gitu. Nah, jadi saya bantu membuat tutorial ini untuk khususnya kepada beliau dan kepada penonton lainnya yang mengunjungi channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya sudah sediakan beberapa langkah, yaitu tips atau panduannya, karena biasanya saya setiap video itu saya buat panduan sendiri, catatan seperti ini, untuk memudahkan saya atau membimbing saya ketika saya membuat video ini. Oke, yang pertama pastikan sudah terinstall Delphi 7, karena kan akan menggunakan Delphi. Terserah ini Delphi berapa ya, tapi sementara yang saya gunakan adalah Delphi 7. Kalau yang mau Delphi lain silahkan. Kalau mau Delphi 7 dan belum install, di sini saya sertakan juga linknya. Nanti saya berikan catatan ini di deskripsi. Oke, setelah misalnya sudah punya, selanjutnya teman-teman harus punya MySQL-nya dulu di laptopnya masing-masing atau di PC atau di desktopnya. Atau menggunakan SunPP. Jadi SunPP ini sebuah aplikasi yang menggabungkan beberapa aplikasi di dalamnya ya. Jadi ada MySQL, ada ini ya, ada Apache dan sebagainya di dalam SunPP ini. Kalau belum, silahkan download linknya di sini. Nanti di deskripsi, silahkan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, karena kita mau mengkoneksikan MySQL ke Delphi. Nah, jadi teman-teman bisa download ini linknya. Ini saya kasih titik dua. Nah, nanti saya sertakan di deskripsi ya, teman-teman. Ini saya open, saya buka linknya. Nah, ini konektornya menggunakan versi 5.1.6. Pastikan gunakan yang versi ini ya. Kalau versi lain sepertinya bermasalah. Jadi pastikan gunakan yang ini, 5.1.6. Ini rekomendasi dari saya. Teman-teman mau ikut silahkan, tidak juga ya, tidak apa-apa. Kemudian ininya pilih Microsoft Windows, kemudian select. Nah, teman-teman sesuaikan dengan versi dari komputer masing-masing atau laptop masing-masing. Nah, versinya berapa bit gitu. Di sini ada beberapa pilihan, 32 bit dan 64 bit, zip arsip dan MSI installer. Nah, yang saya sarankan adalah gunakan yang MSI installer, karena kita cukup install aja, kita nggak butuh arsip. Nah, sesuaikan dengan versinya, versi 64 atau 32. Nah, kemudian untuk cara cek versi laptop teman-teman, versinya 32 atau 64, itu sangat mudah ya, cara sederhananya aja. Teman-teman akses saja
Explorer-nya atau folder My Computer-nya, kemudian pilih disk C, ya disk C. Setelah dibuka disk C-nya, di situ perhatikan folder file programnya. Kalau file programnya ada dua, yaitu file program dan file program dalam kurung x64 gitu atau 86, itu artinya ada dua folder, itu artinya OS-nya yaitu 64 bit. Kalau file programnya cuma satu foldernya, maka komputer teman-teman adalah 32 bit. Nah, kalau sudah tahu berapa bitnya, tinggal download. Di sini komputer saya versi 64 bit. Nah, kalau ada pertanyaan, perbedaan 64 dan 32 itu apa sih? Nah, itu mungkin nanti kita bahas di video lain. Oke, kita kembali ke materi. Teman-teman klik tombol download-nya. Nah, setelah klik tombol download, maka terbuka halaman seperti ini. Nah, teman-teman jangan terkecoh dengan dua tombol ini. Jadi, tidak perlu ada yang teman-teman klik. Nggak perlu login, nggak perlu sign out. Arahkan aja ke paling bawah ini, yaitu no thanks, just start my download. Jadi, kita nggak perlu login, nggak perlu sign out. Kita hanya membutuhkan download apa yang kita butuhkan. Nah, klik aja ini. Nanti akan terdownload versinya, yaitu versi 5.1.6 tadi untuk ODBC-nya. Karena di sini video ini saya sudah download, maka saya tidak perlu klik download-nya. Oke, saya buka aja Ctrl J. Ctrl J itu untuk buka hasil downloadan untuk pada browser Chrome ya. Nah, ini yang sudah saya download yaitu versi 5.1.6. Oke, teman-teman klik aja. Nah, ini saya zoom. Nah, saya install. Oke, kita akan proses install. Setelah terbuka, seperti ini wizard-nya. Klik next. Kemudian, karena saya sudah install sebelumnya, maka di sininya munculnya modify. Kalau teman-teman belum pernah install, di sininya munculnya adalah tipikal. Nah, jadi klik aja yang paling atas, kemudian next. Nah, ini karena saya sudah pernah install, maka muncul seperti ini. Kalau ini saya biarkan next saja. Kalau punya teman-teman nggak akan muncul ini. Langsung dia proses install. Oke, saya lanjutkan, next. Nah, punya teman-teman harusnya langsung munculnya ini. Setup type dan destination folder. Ini nggak apa-apa kalau kosong. Nggak bermasalah ya, teman-teman. Kemudian langsung aja klik install. Nah, proses install berjalan, kemudian kalau muncul wizard complete, artinya sudah selesai installnya, sudah complete. Kemudian klik finish. Nah, kalau sudah finish, artinya sudah selesai dalam instalasi ODBC-nya atau konektornya. Nah, seperti ini, download konektor ODBC di sini sudah selesai, kita install. Nah, step keempat adalah setelah semua di-download dan diinstal, buka BDE Administrator. Nah, kita buka, kita klik aja pencarian. Nah, BDE Administrator seperti ini, teman-teman klik open. Nah, kira-kira seperti ini aplikasinya. Saya zoom. Oke, ini aplikasinya BDE Administrator. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah klik menu objek, kemudian pilih ODBC Administrator. Saya ulangi. Teman-teman yang perlu lakukan adalah klik menu objek, kemudian pilih ODBC Administrator. Nah, nanti muncul jendela baru atau window baru seperti ini. Oke. Nah, biarkan berada di user DSN, kemudian teman-teman tinggal klik tombol add-nya atau tambah. Nah, akan muncul seperti ini, create new data source untuk mencari data source-nya. Pakai tab aja ke bawah, biar pelan-pelan, biar nggak terlewatkan. Kita cari namanya adalah, nah ini, sesuai dengan driver yang kita install, yaitu MySQL ODBC 5.1. Yang penting angka keduanya adalah 1. Kalau tadi kan punya kita 5.1.6. Pastikan sama dengan yang saya download ya teman-teman, supaya tidak terjadi error. Nah, kalau sudah ketemu,
MySQL ODBC 5.1 driver, teman-teman klik finish. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Saya turunkan dulu. Nah, atau saya naikkan aja zoom-nya. Oke, saya arahkan lagi. Aduh, jadi hilang. Sebentar. Oke, saya sesuaikan aja. Nah. Oke, supaya di layarnya sesuai, nggak lebar. Oke, gini. Nah, untuk data source-nya, source name terserah teman-teman isinya apa. Kalau di sini saya sampel aja, saya kasih administrator. Nah, boleh sama silahkan. Kalau mau sama silahkan. Ini administrator. Kemudian servernya kita tentukan localhost. Nah, localhost atau localhost. Usernya masukkan root, passwordnya biarkan kosong. Nah, kalau ini adalah settingan default dari MySQL menggunakan SAMPP. Kalau teman-teman udah ubah user dan passwordnya ya disesuaikan. Kalau sudah, kita tes dulu koneksinya. Tekan tombol tes. Nah, resultnya adalah connection success. Artinya koneksinya berhasil. Nah, nanti akan muncul database kita. Nah, listnya sangat banyak. Nah, ini database saya lumayan banyak ya. Nah, contoh saya tes aja ke DBACT gitu misalnya. Kemudian saya klik OK. Ya sudah terkoneksi. Nah, tinggal setting di aplikasi. Ini udah muncul ya nih administrator nih. Nih, kalau sudah tekan OK. Dah. Jadi koneksi yang berjalan adalah koneksi administrator tadi. Nah, jadi cukup seperti itu aja untuk cara koneksi antara MySQL dan Delphi. Nah, untuk ke aplikasi Delphi-nya mungkin next time atau nanti part 13 kita coba akan membuat aplikasi Delphi dengan database-nya MySQL. Ditunggu aja ya, stay tune. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kurang dalam penyampaian saya. Bila ada kesalahan atau pertanyaan boleh di kolom komentar atau join aja di grup kita, di grup Telegramnya yaitu di https://t.me/kuliah IT. Nah, ini linknya untuk join ke grup Telegram kita atau nanti cek di deskripsi. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, kemudian komen, like, and share-nya. Aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi. Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.